Tikam Samurai. Dalam Kemelut Revolusi. Episode 28. Penghargaan dan Perpisahan. Saya tidak tahu udah. Tapi diamlah, jangan banyak membuang tenaga. Dan anak muda itu memang terdiam. Bukan karena tak mau bicara. Tapi karena tak bisa bicara. Dia pingsan. Hal itu meleluasakan Salma untuk bekerja merawat luka si bungsu. Untuk kali ketiga, kembali gadis ini merawatnya dengan penuh ketekunan. Si bungsu sadar bahwa berkali-kali dia datang pada gadis ini dalam keadaan luka. Dan Salma merawatnya hingga sembuh. Dia tidak hanya merawat luka di tubuh si bungsu tapi juga luka di hatinya. Ketika dia telah sembuh, suatu hari didapatinya rumah itu penuh oleh beberapa perwira bekas Gyugun, Heiho dan pejuang-pejuang Indonesia. Kami datang untuk menyampaikan rasa terima kasih kami. Saudara telah banyak membantu perjuangan mencapai kemerdekaan. Telah banyak jasa saudara. Untuk itu kami ingin menyampaikan tanda penghargaan. Salah seorang di antara pimpinan yang dia ketahui merupakan pimpinan pejuang-pejuang bawah tanah ketika penjajahan dahulu berkata. Semua orang yang hadir dalam rumah itu menatap padanya dengan kagum. Dia juga menatap pada pejuang-pejuang itu dengan tenang. Lalu berkata, terima kasih atas perhatian bapak-bapak. Tapi mohon dimaafkan saya tak berani menerima penghargaan dari bapak-bapak. Penghormatan untuk tanah air, perjuangan demi kemerdekaan nusa dan bangsa. Saya bertanya pada diri saya, apakah hal itu memang pernah saya lakukan? Tidak, seingat saya tak pernah, jangan jadikan saya bahan lelucon. Maafkan kami bungsu. Tak sedikit pun kami berniat menjadikan saudara bahan lelucon. Penghargaan ini semata-mata karena ikhlas. Karena memang sudah menjadi hak saudara. Saudara telah berjuang jauh sebelum beberapa di antara kami belum berbuat apa-apa. Telah banyak korban saudara. Ayah, ibu, kakak, tunangan. Dan telah banyak yang saudara bela. Saudara telah membantu kami dan para pejuang ketika akan ditangkap Jepang di Birugo. Saudara telah membantu Datuk Penghulu, salah seorang perwira kami. Saudara telah memperlihatkan pengorbanan yang tak ada duanya, si bungsu menarik nafas. Baiklah, saya juga tak bermaksud untuk mengatakan bahwa bapak-bapak akan menjadikan saya lelucon. Namun sayalah justru yang merasa jadi badut kalau sampai menerima penghormatan itu. Secara real saya ingin menyampaikan bahwa kematian ayah, ibu dan kakak saya bukan karena saya seorang pejuang. Tidak, mereka meninggal justru karena kebodohan saya. Kalau saja bukan karena ibu ingin membawa saya lari, tentu mereka sudah pergi jauh. Dan selamat dari pembantaian Jepang. Tapi malam itu saya tak di rumah. Ayah pulang menjemput kami untuk lari. Ibu bertahan agar menunggu saya pulang kemudian bersama lari dari kejaran Jepang. Ayah akhirnya mengalah. Tapi setelah hari subuh, bukan saya yang datang melainkan Jepang. Mereka tertangkap. Dan ayah, ibu serta kakak saya mati di hadapan mata saya. Tanpa sedikit pun saya dapat berbuat apa-apa. Malah saya lari ketakutan. Itukah kepahlawanan yang tuan-tuan katakan gagah perkasa, yang akan tuan-tuan beri penghargaan? Si bungsu berhenti. Suaranya terdengar getir. Dia tersenyum pahit. Menatap pada pejuang-pejuang itu dengan diam. Karena tak ada yang bersuara, dia melanjutkan, kemudian pembunuhan-pembunuhan kepada Jepang itu. Kalau itu yang tuan-tuan katakan perjuangan saya buat nusa dan bangsa, itu juga suatu kebohongan. Saya membunuhi mereka karena saya ingin membalas dendam atas kematian keluarga saya.
Ingin menutupi kepengecutan saya di masa lalu. Itulah yang saya lakukan mula-mula turun dari tempat mengasingkan diri di Gunung Sago. Dan hari-hari setelah itu adalah hari-hari di mana maut selalu mengancam saya. Saya dicari Jepang, bukan karena saya seorang pejuang yang akan memerdekakan negeri ini. Tidak. Saya tidak mau jadi orang munafik. Saya dicari Jepang karena saya membunuh perwira dan prajurit-prajurit mereka. Maka kalau kemudian banyak Jepang yang saya bunuhi, itu juga bukan karena demi kemerdekaan, demi tanah air. Tapi semata-mata karena saya membela diri. Saya takut dibunuh, maka saya membunuh. Daripada dibunuh lebih baik membunuh. Terakhir, saya melawan Letnan Kolonel Akiyama, itu pun karena saya membalaskan sakit hati saya. Dia telah menghantam luka saya ketika tertangkap di Koto Baru. Demikian kuatnya, hingga saya pingsan. Kemudian dia juga telah membunuh Datuk Penghulu. Lelaki yang saya anggap sebagai pengganti orang tua saya. Semuanya saya lakukan demi membalas dendam. Apakah tindakan begini yang akan bapak-bapak beri penghargaan? Tidak, saya bukan seorang pejuang. Sebenarnya saya seorang pembunuh. Hanya kebetulan saja membunuh orang yang menjajah negeri ini. Tapi anak muda, yang engkau lakukan telah mengobarkan semangat juang di dada pemuda kita. Telah mengobarkan semangat dan rasa percaya bahwa kita juga mampu mengadakan perlawanan, di hati para Gyugun pun semangat itu berkobar. Tak ada seorang pun di antara kami ataupun penduduk yang memungkiri bahwa engkau adalah seorang pahlawan. Si bungsu tertawa letih. Ada kepahitan dalam ketawanya. Pahlawan. Jangan buat saya menjadi tersiksa seumur hidup. Kalau penghargaan itu saya terima, saya akan senantiasa teringat bahwa sayalah seorang pahlawan yang telah membiarkan dengan pengecut keluarganya punah. Carilah orang lain yang pantas untuk diberi penghargaan itu. Cari pejuang lain yang pantas untuk diberikan gelar pahlawan. Orang yang benar-benar berjuang demi nusa dan bangsa. Gelar mulia itu tak pantas orang seperti saya menyandangnya. Saya bukan pejuang, bukan pahlawan. Maafkan saya. Saya terpaksa menolak anugerah itu. Apapun bentuknya, beberapa orang di antaranya jadi tertunduk. Diam dan merasa kecil di hadapan anak muda ini. Mereka malu dan kecil karena sikapnya yang jujur. Mereka teringat betapa banyak di antara mereka yang saling rebut tempat dan kekuasaan. Saling rebut pangkat dan jabatan, padahal kemerdekaan baru dalam bentuk orok. Ada di antara mereka yang hadir hari ini, yang kerjanya hanya ongkang-ongkang, tapi mengaku telah banyak berjuang. Kini anak muda yang tubuhnya pernah dicabik-cabik samurai musuh ini, yang darahnya banyak sudah tersiram ke bumi pertiwi dalam memerangi penjajahan, ternyata menolak sebutan pahlawan bagi dirinya. Usahkan sebutan pahlawan, sebutan sebagai pejuang saja dia tak mau. Dia merasa tidak pernah berjuang. Bayangkan, kemana muka mereka disurupkan di hadapan anak muda itu. Dan hari itu mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Ada yang bangga terhadap sikap anak muda tersebut. Bangga karena ada seorang pemuda Indonesia yang berpendirian mulia dan teguh seperti itu. Ada pula yang merasa malu. Malu karena dirinya bertolak belakang dengan anak muda itu. Dan hari itu, di hari dia tidak mau menerima penghargaan itu, si bungsu mohon diri. Dia kembali menyampaikan niatnya untuk pergi ke Jepang. Salma termenung. Demikian pula Karibasa. Saya dengar ada kapal yang akan berangkat sepekan lagi dari Pekanbaru ke Singapura. Kemudian langsung ke Jepang. Kapal pembawa minyak,
mungkin saya dapat menumpang bila engkau berniat untuk pergi. Kalau bisa besok pagi-pagi, Pak. Tak ada yang dapat kami perbuat, selain mendoakan engkau selamat pulang pergi. Terima kasih, Pak. Teman-teman para pejuang yang tadi kemari, sebenarnya memang sangat menghormatimu. Mereka tak berniat untuk menyakiti hatimu. Mereka memang ikhlas memberikan penghargaan itu. Saya tahu. Dan saya juga tidak tersinggung. Saya khawatir merekalah yang tersinggung. Karena saya menolak. Saya benar-benar merasa tidak pantas untuk menerima penghargaan itu, Pak. Bagaimana saya menerima pemberian sehelai baju misalnya, kalau saya menjadi demam dan tersiksa memakainya? Atau kalau baju itu terlalu longgar bagi tubuh saya yang kecil? Itulah yang saya rasakan. Dan itu saya kemukakan dengan segenap kejujuran pula. Dan percakapan itu terhenti sampai di sana. Si bungsu bersiap-siap malam itu. Dia masih memiliki uang dari penjualan perhiasan yang mereka ambil dengan Mimi di rumah Cina di Payakumbuh dahulu. Sebenarnya tak banyak yang dia persiapkan. Hanya ada sepasalinan pakaian. Kemudian uangnya dia simpan dalam kantong kain. Lalu sebuah samurai. Itulah bekalnya. Salma tengah menyulam di ruangan tengah ketika si bungsu muncul. Mereka bertatapan, dan si bungsu dapat melihat betapa mata gadis itu basah sejak sore tadi. Salma, katanya. Gadis itu tidak mau mengangkat wajah. Dia menunduk. Tidak menyulam karena tubuhnya terguncang-guncang menahan tangis. Saya banyak berutang budi padamu. Tak tahu bagaimana saya membalasnya. Hanya pada Tuhan saya berdoa agar kebaikanmu dan kebaikan ayahmu dibalasnya setimpal. Dia lalu meletakkan sebuah bungkusan di meja di depan Salma. Ini bukan sebagai tanda terima kasih saya. Tidak. Ini sebagai kenang-kenangan. Saya tidak tahu apakah warnanya engkau senangi atau tidak. Guntinglah kain ini, saya beli kemarin. Gunting dan buatlah kebaya panjang, kemudian ini ada sebuah untuk kebaya pendek. Ini kain baik dan ada sepasang subang dan gelang serta peniti. Saya tak tahu apakah benda-benda ini berguna bagimu. Tapi, inilah tanda mata dari saya. Dan ini sebuah cincin. Saya senang kalau kelak engkau memakainya ketika hari pernikahanmu. Salma tak lagi dapat menahan tangisnya. Dia menangis terisak-isak mendengar ucapan si bungsu. Banyak yang ingin dibicarakan gadis ini. Tapi dia seorang wanita. Orang yang lebih banyak berbicara dengan hatinya. Berbicara dan menyimpan apa yang tersasa di batinnya jauh-jauh tanpa seorang pun yang tahu. Begitulah kaum wanita selalu. Dan sebagai ganti ucapan, dia hanya mampu menangis. Karena sebagai perempuan, apakah lagi yang bisa dia perbuat? Dia tatap kain dan perhiasan yang ditinggalkan si bungsu untuknya. Kainnya dari bahan yang halus. Berwarna biru dengan kain batik buatan Jawa yang halus. Dan malam itu adalah malam yang tak terpicingkan oleh mata Salma. Demikian pula dengan si bungsu. Dia ingin tinggal di kota ini. Dia jatuh hati pada gadis yang telah merawatnya itu. Namun apakah itu mungkin? Bukankah dia telah bersumpah akan menuntut balas kematian ayah, ibu dan kakaknya? Dan satu hal yang amat penting, apakah gadis itu juga mencintainya? Dia tak berani memikirkan itu. Gadis itu baik padanya pastilah hanya karena dia dianggap sebagai abangnya. Dia bolak-balik di tempat tidurnya. Menelungkup. Menelentang. Dan akhirnya kedua mereka sama-sama tertidur tak kala subuh hampir datang. Dan pagi harinya si bungsu bersiap-siap untuk berangkat.
Salma hanya sebentar tertidur. Kemudian bangkit sembahyang subuh. Lalu bertanak dan memasak kopi. Ketika ayahnya dan si bungsu selesai sembahyang, dia telah selesai pula dengan masakannya. Di tikar di ruang tengah telah terhidang nasi padi baru. Gulai ayam yang telah disembelih sore kemarin. Kopi panas. Tanpa banyak yang bisa dipercakapkan mereka makan bertiga. Akhirnya sampai juga saatnya bagi anak muda itu mohon diri. Mereka bersalaman. Lalu si bungsu pun mengambil buntalan pakaiannya. Berjalan ke pintu. Dia terhenti ketika didengarnya Salma memanggil. Gadis itu mendekat dengan kepala tunduk. Terima kasih atas pemberian udah kemarin. Tak ada yang bisa saya berikan sebagai tanda terima kasih. Tapi saya berharap udah mau menerima ini sebagai kenang-kenangan dari saya. Dimanapun udah berada, lihatlah cincin ini, dan ingatlah bahwa pemiliknya selalu mendoakan semoga selamat dan bahagia selalu. Salma menanggalkan cincin bermata intan di jari manisnya. Kemudian dengan masih menunduk, dia meraih tangan si bungsu. Memasukkan cincin itu ke jari manis si bungsu. Persis ukurannya. Cincin itu ternyata pas. Tubuh si bungsu yang tak begitu besar ternyata memungkinkan cincin itu pas di jari manisnya. Dan sehabis memakaikan cincin itu, Salma berlari ke kamarnya. Dia menangis di sana. Si bungsu hanya tertegak diam. Sekilas tadi dia melihat di jari manis itu terpasang cincin yang kemarin dia berikan. Dia menoleh pada kari basah. Orang tua itu hanya menatapnya dengan tenang. Sekali lagi si bungsu menyalami orang tua itu. Kemudian cepat berbalik dan melangkah ke jalan raya. Pagi itu dia meninggalkan Bukit Tinggi. Kota itu, seperti halnya seluruh kota-kota lainnya di Sumatera, masih dikuasai Jepang secara de facto. Kekuasaan menjelang datangnya tentara sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan tersebut. Dengan sebuah truk mengangkut sayur-sayuran dia meninggalkan kota itu. Jalan yang ditempuh bukan main buruknya. Berlobang-lobang dan hanya di beberapa bahagian saja yang beraspal. 3 jam kemudian dia memasuki kota Payakumbuh. Truk itu berhenti dekat stasiun kereta api. Penumpang di atasnya yang berjumlah 4 orang-orang, umumnya pedagang sayur dan beras, turun untuk mengisi perut. Dengan perasaan berdebar, si bungsu turun pula. Ada perasaan lain menyelinap di hatinya ketika kakinya menjejak kembali kota Payakumbuh. Kota itu sudah seperti kampung halamannya. Ketika ayahnya masih hidup dahulu, dia sering dibawa kemari. Itu waktu kecil. Ketika dia telah dewasa, dia sering pula ke kota ini. Pergi berjudi. Dan kini dia datang lagi. Kenangan masa launya berlarian sepanjang jalan raya. Kereta api kelihatan mengepul asapnya dari kejauhan. Peluitnya terdengar memekik sayu. Di belakang lokomotifnya yang tua terlihat 6 buah gerbong. Merangkak lambat-lambat memasuki kota. Si bungsu telah matang oleh penderitaan. Telah masak oleh pengalaman hidup. Emosinya sudah tertempa. Dia kini seperti karang di samudera. Namun, dia tetap saja manusia. Melihat kereta api itu merangkak perlahan, mendengar pekik peluitnya yang sayu, dia segera teringat masa kecilnya. Ketika bersama ayahnya pergi ke Baso, ke Biaro, ke Bukit Tinggi. Mereka naik kereta api. Tanpa dapat diatahan, air matanya mengalir di pipinya. Dia memandang ke selatan. Jauh di sana kelihatan Gunung Sago tegak dengan gagah disapu awan. Dan di kaki gunung itu adalah kampung halamannya. Tempat darahnya tertumpah. Di sanalah ayah ibu dan kakaknya berkubur.
kampung kecil bernama Situjuh Ladang Laweh. Dan tak berapa ratus meter dari stasiun itu adalah rumah di mana dahulu dia bertemu dengan Mei Mei. Dahulu dia naik bas tua ke Bukit Tinggi dari kota ini berdua dengan Mei Mei. Dan kini dia datang lagi. Sendirian. Dan di Bukit Tinggi pagi tadi dia meninggalkan seorang gadis yang diam-diam telah mencuri sebahagian hatinya. Salma. Dia menarik nafas. Menghapus air mata. Dan perlahan-lahan berjalan masuk kedai. Kedai nasi itu cukup besar. Ruangan dalamnya lebar. Pada sudut kiri dia lihat beberapa lelaki duduk. Dan selintas saja dia mengetahui bahwa lelaki-lelaki di sudut itu sedang berjudi. Dia teringat masa lalunya. Dia melihat seperti dirinya yang duduk di tikar itu. Bersila dan membagi kartu. Di balik kain di pinggang para lelaki itu dia yakin tersisip sebilah pisau. Hal itu dia ketahui sebab disitulah dahulu dunianya. Pada bahagian depan kelihatan orang sedang makan. Si bungsu menuju ke meja dekat seorang perempuan muda. Duduk di hadapannya karena tak ada lagi tempat lain yang kosong. Nasi satu, katanya. Apa sambalnya? Dia memalingkan kepala ke tempat ikan-ikan yang telah dimasak. Memperhatikannya. Dendeng bakar dan sambal lado serta petai muda, orang kedai mengambilkan pesanannya. Meletakkan di atas meja. Si bungsu mengangguk pada perempuan muda di depannya. Kemudian pada lelaki di sampingnya. Lalu mulai menyuap. Nampaknya kita berhenti di sini agak lama. Ada per yang patah. Dan ban bocor. Harus ditambal dulu. Jalan yang akan kita tempuh bukan main parahnya. Jauh lebih parah dari jalan yang telah kita lalui, sopir truk berkata sambil mengempaskan diri di balai-balai. Dan sopir itu meminta nasi. Seorang lelaki tiba-tiba mendekati mereka. Dia mendekati perempuan muda yang duduk di hadapan si bungsu. Berbicara perlahan. Perempuan itu menolak. Tapi lelaki itu nampaknya memaksa. Perempuan itu menolak kembali. Dan akhirnya perempuan muda yang cukup cantik itu menyerah pada paksaan lelaki tersebut. Dia membuka gelang di tangannya. Memberikannya pada si lelaki. Dan lelaki itu kembali ke balai-balai di sudut ruangan. Kembali berjudi. Si bungsu mengangkat kepala. Menatap perempuan itu. Perempuan itu menunduk. Dan si bungsu dapat melihat betapa wajah perempuan muda itu kelihatan murung. Sebentar-sebentar dia melirik pada lelaki yang tadi mengambil gelangnya. Si bungsu meneruskan makan. Demikian pula sopir di meja yang satu lagi. Ketenangan rumah makan itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara pertengkaran. Pertengkaran itu berasal dari sudut di mana sedang berlangsung perjudian. Kalian main curang. Saya tak mau. Saya sudah banyak kalah. Terdengar suara seorang lelaki. Dan sebagai jawaban suaranya itu terdengar tertawa terkekeh. Ini judi Sultan. Tak ada kata-kata curang. Mulut Sultan berbisa kami dengar. Apakah Sultan muak hidup? Suara lain mengancam. Dan pemilik kedai serta orang-orang lain nampaknya tak mau ikut campur. Mungkin disebabkan dua hal kenapa mereka lebih baik diam saja. Pertama, memang sudah biasa dalam setiap perjudian disudahi dengan pertengkaran. Atau sebab kedua adalah karena penjudi-penjudi itu orang Bagat. Kemungkinan ini bisa saja terjadi. Dan sebentar saja setelah suara tadi, kini terdengar orang main hantam. Perempuan di depan si bungsu terpekik. Tegak berlari ke arah perjudian itu. Dan saat itu pula lelaki yang meminjam gelangnya terpental. Jatuh melabrak meja. Meja terjungkir. Dua buah stoples yang berisi paniaram jatuh pecah.
Perempuan itu menangis memeluk lelaki tersebut. Nampaknya mereka adalah suami istri yang baru menikah. Tak diketahui apa sebabnya sampai terseret ke meja judi ini. Mungkin suaminya ini pencandu judi pula. Hingga tak segan-segan meminta gelang istrinya setelah kalah dalam tahap pertama. Pada tahap kedua, gelang istrinya ludes dan dia kena terjang pula. Kalau akan berkelahi di luar lah Datuk. Jangan dalam lapau saya. Pemilik kedai berkata perlahan. Aneh, dia berkata perlahan saja. Padahal meja dan stoples serta kuenya berserakan. Dari nada pembicaraan ini setiap orang bisa tahu betapa para penjudi itu amat ditakuti. Dan benar saja, orang yang dipanggil Datuk itu tertawa menggerendeng. Berani Waang melarang saya kini ya Murad. Apakah ingin saya panggang lapau Waang ini? Pemilik kedai tak menjawab. Dengan menunduk habis-habisan dia membenahi meja dan toplesnya yang berserakan. Dan lelaki yang dipanggil dengan sebutan Datuk itu maju. Melihat ke arah gulai dan sambal yang terletak dalam panci. Matanya menatap liar. Kemudian tangannya beraksi. Dengan tangan telanjang, dia mengacau panci yang dipenuhi gulai ayam. Kemudian mengambilnya sepotong. Lalu duduk di kursi di mana perempuan muda tadi duduk. Persis berhadapan dengan si bungsu. Dia mengunyah gulai ayam itu dengan rakus. Sementara tangannya hingga ke pergelangan dipenuhi kuah. Dan sambil mengunyah gulai ayam itu, matanya tiba-tiba terpandang pada jari manis si bungsu. Kunyahnya terhenti. Cincin berlian, desisnya menatap lurus-lurus pada cincin itu. Lalu tiba-tiba saja tangannya yang berkuah-kuah itu menyambar tangan kiri si bungsu. Memegangnya kuat-kuat lalu menatap cincin itu. Kemudian dia tertawa menyeringai sambil menatap si bungsu. Hei, Waang mau menjual cincin ini pada saya Buyung. Katanya. Si bungsu menggeleng. Saya beli dengan harga tinggi. Berapa Waang mau menjual? Ini tanda mata dari adik saya. Saya tak berniat menjualnya, si bungsu menjawab perlahan. Ah, pasti tanda mata dari gendak Waang. Bikin apa dia Waang pikirkan. Cukup banyak betina lain yang bisa Waang bawa tidur. Ayo jual saja pada saya. Datuk itu masih berkata sambil mengguncang tangan si bungsu. Dia menarik nafas panjang. Lalu menggeleng. Dia berusaha menahan marahnya. Saya tak berniat menukarnya atau menjualnya Pak, jawabnya. Hei, akan saya buktikan pada Waang, bahwa cukup banyak perempuan yang bisa ditiduri. Saya lihat Waang dari tadi berminat pada perempuan itu. Datuk ini menunjuk dengan mulutnya ke arah perempuan yang tadi duduk di depan si bungsu. Yang kini duduk di kursi lain bersama suaminya. Datuk itu bangkit. Tiga temannya tertawa menyeringai dari sudut memperhatikan. Jangan mengganggu bini orang di lapau ini Datuk, pemilik kedai tadi coba memperingatkan. Sebab kedainya bisa jadi lengang kalau terjadi hal-hal yang tak baik pada orang yang singgah makan. Namun ucapannya baru saja habis ketika tangan Datuk itu mendarat di pipinya. Suara tamparannya keras. Dan bibir pemilik kedai itu pecah. Sekali lagi Waang mencampuri urusan saya Murad, saya jemur Waang seperti dendeng di labuah sana, ancamnya. Dan dia meneruskan langkah ke dekat perempuan muda itu. Hei, Upik manis. Laki Upik baru saja kalah berjudi. Kenapa kau mau berlaki dengan penjudi tanggung seperti dia? Lebih baik kau menikah dengan anak muda itu. Lihat, dia punya cincin berlian. Hayo kuantar kau padanya. Berkata begitu. Datuk itu menyentakkan tangan perempuan muda tersebut. Perempuan itu terpekik.
Suaminya bangkit. Namun sebuah terjangan membuat tubuhnya tercampak keluar. Melihat kejadian ini, 6 orang lelaki lain yang ada dalam kedai itu cepat-cepat membayar makanan mereka dan pergi meninggalkan kedai itu. Menghindar dari bencana yang akan timbul. Nampaknya Datuk dan ketiga koleganya adalah orang Bagak di kota ini. Sebab kalau tak demikian, mustahil dia akan mau berbuat seperti itu. Stasiun kereta api ini terletak persis di tengah kota. Dan di tengah kota ini dia mau berbuat demikian, sungguh suatu perbuatan yang Bagak benar. Tangan perempuan itu direnggutkannya. Dan sekali dorong, perempuan itu terlempar ke pangkuan si bungsu. Perempuan itu bangkit kemudian menamparkan wajah si bungsu beberapa kali. Si bungsu tetap duduk dan tetap diam. Datuk penjudi itu tertawa terkekeh-kekeh. Hei Buyung, kalau dia menamparkan lelaki, itu tandanya dia mengajak ke tempat tidur, bawalah dia. Saya mau menjual cincin ini. Tiba-tiba suara si bungsu bergema. Datuk itu terhenti tertawa. Dia mendekat. Orang-orang lain pada terdiam. Nah, itu bagus. Berapa Waang jual? Tidak dengan uang. Saya ingin bertukar, si bungsu berkata dengan kepala masih menunduk. Bagus. Bagus. Dengan apa? Dengan perempuan muda ini. Boleh. Tidak. Lalu dengan apa? Dengan kepalamu, Datuk. Bersambung ke episode 29.